Timnas Indonesia menelan kekalahan pertamanya ketika bersua dengan China pada ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Timnas Indonesia takluk dengan skor 2-1 meski bermain secara apik ketika meladeni tuan rumah China. Selebgram asal Bahrain yang bernama @naoimi9 mengunggah konten bernuansa hinaan usai kekalahan Timnas Indonesia melawan China lewat akun Instagramnya sampai viral. Bahkan selebgram itu turut serta menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai backsound atas kontennya yang bernuansa hinaan terhadap Timnas Indonesia. Ya, dalam unggahannya, selebgram itu juga menaruh potongan gambar pertandingan China melawan Indonesia yang baru berjalan ke 64 menit dengan kedudukan 2-0. Konten selebgram itu tidak lupa mengejek kontroversi perpanjangan waktu 90+6 menit yang terjadi ketika pertandingan Bahrain melawan Timnas Indonesia hingga berujung kerugian bagi Timnas Indonesia. Alhasil, konten yang diunggah oleh akun Instagram berconteng biru itu pun ramai dikunjungi netizen tanah air. Secara beramai-ramai pun netizen Indonesia mengomentari unggahan yang dinilai telah melecehkan lagu kebangsaan sekaligus kekalahan Timnas Indonesia. Ya, pada kolom komentarnya, netizen banyak meminta respon report unggahan selebgram itu agar akun terkena sanksi oleh Instagram. Report please, tulis akun @ferry14 yang dikutip pada Rabu 16 Oktober. Gas report, ayo laksanakan buat hilang akunnya, tulis para netizen Indonesia lainnya. Ya, tidak hanya itu, netizen pun turut meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk turun gunung terkait unggahan selebgram itu. Pasalnya, unggahan selebgram Bahrain dinilai sudah melecehkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lapor Kapolri, please, ini lagu nasional loh ya. Tulis komentar akun yang bernama Ishrahmete. Dan informasi bola selanjutnya, tagar Sinteyong out menjadi trending di media sosial X usai Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari China dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong mendapatkan sorotan karena beberapa keputusan pada laga yang berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober. Salah satu yang menjadi sasaran kritik netizen kepada Sinteyong yaitu pemilihan pemain di starting line-up. Pada laga tersebut, Sinteyong tetap menggunakan formasi andalan 3-4-3 dengan Martin Paes di bawah Mister Gawang Garuda. Namun, dia mengubah beberapa susunan pemain yang dianggap menjadikan Timnas Indonesia bermain tidak sebaik di laga sebelumnya kontra Bahrain. Di lini pertahanan contohnya, Sinteyong lebih memilih memasang Asnawi Mangku Alam di pos bek kanan dan Sheini Patinama di sisi kiri. Pada laga sebelumnya, Sandy Wallace dan Kelvin Verdong dipercaya tampil sebagai starter dan tampil cukup baik. Sementara ketika melawan China, dia justru memasang Kelvin Verdong di bek tengah untuk berkolaborasi dengan Miss Hilgers dan Jay Itzes. Alhasil keputusan tersebut berbuah pahit karena 2 gol China ke gawang Indonesia berasal dari kurang baiknya koordinasi di lini pertahanan. Kemudian Sinteyong pun memutuskan untuk mencadangkan Tom Hei dan memilih Nathan Choaon untuk berduet dengan Ivar Jenner. Ya, Sinteyong pun memilih Witan Sulaiman untuk bermain di lini depan bersama Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk. Padahal pada laga kontra Bahrain, Tom Hei dan Malik Rizaldi yang tampil sebagai starter menjadi motor serangan Garuda. Nah, selain itu, beberapa keputusan taktikalnya pun dipertanyakan karena Timnas Indonesia seperti kebingungan khususnya pada babak pertama. Ya, kekalahan ini pun membuat tagar Sinteyong out trending di media sosial X. Bahkan beberapa di antaranya meminta PSSI untuk segera mencari pelatih baru. Namun ada juga beberapa netizen yang mempertanyakan tagar tersebut karena Sinteyong seharusnya masih memiliki kesempatan untuk berbenah. Kita harus introspeksi, selama ini kita ngira kita nggak punya striker, padahal jelas kita punya. Cuman Sinteyong aja nggak mau mainin dengan dalih gaya main nggak sesuai dengan taktik dia. Padahal taktik dia selama ini ya juga biasa aja. Tulis salah satu akun di Twitter. Hahaha, aneh nih, baru sekali kalah langsung muncul tagar Sinteyong out. Timpal netizen lainnya.
Ini pada lebay nih, baru kalah sekali aja bikin tagar Sinteyong out. Belum bisa jadi bangsa besar, apalagi timnas yang bagus. Kalau kalah gini aja pada lebay. Setuju, supporter timnas waktunya mengkritik Sinteyong secara teknik game. Pemilihan pemain yang terkesan anak emas sekelas Pep Guardiola banyak yang mengkritik, masa iya Sinteyong nggak boleh dikritik oleh publik. Bahkan boleh juga ekspresikan Sinteyong out untuk men-trigger agar sadar dan mengevaluasi dengan cepat, kata para netizen Indonesia. Menyoroti kekalahan timnas Indonesia dari China hingga memamerkan hasil impresif Harimau Malaya kontra tim Naga. Rupanya kekalahan timnas Indonesia dari China membuat media Malaysia yakni Makan Bola memberikan sorotan tajam. Melihat kekalahan timnas Indonesia, Makan Bola justru memamerkan hasil imbang Malaysia kontra China pada 3 September 2023 di laga uji coba dengan skor 1-1. Malaysia punya resep tersendiri untuk meredam kemarahan China. Skuad timnas Malaysia yang kala itu dilatih oleh mantan pelatih Kim Panggon tampil gemilang menahan lawan kuat asal Asia tersebut. Tulis Makan Bola dalam artikelnya. Ya, dalam laga itu, gol pemain sayap Malaysia Faisal Halim sempat mengguncang China sebelum disamakan oleh Lin Liang Ming di babak kedua. Malaysia bahkan menyindir pemain naturalisasi timnas Malaysia yang lebih sedikit ketimbang timnas Indonesia, namun Harimau Malaya mampu mengimbangi China. Sementara King Indo yang mayoritas diperkuat pemain naturalisasi seperti Jay Itzes sampai Martin Pes dinilai tak mampu memberikan hasil positif kontra China. Harimau Malaya yang memainkan 9 pemain lokal dan hanya 2 pemain naturalisasi berhasil membuat lawan bermain imbang meski di kandang China. Tapi nasib berbeda dialami negara tetangga Indonesia yang kalah dari China di Qingdao pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sambungnya. Bahkan Makan Bola membandingkan timnas Indonesia dengan Singapura dan Thailand yang mampu menahan imbang timnas China. Ya, sebagai informasi, China pernah ditahan imbang Singapura dengan skor 2-2 pada 21 Maret 2024 dan Thailand dengan skor 1-1 pada 6 Juni 2024. Ini menjadi kekalahan pertama timnas Indonesia di putaran ketiga setelah sebelumnya bermain imbang kontra Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Kekalahan tersebut juga membuat timnas Indonesia kehilangan 9,69 poin dan berpotensi akan mengalami penurunan di ranking FIFA.